Di sebuah desa yang dikelilingi hutan pinus lebat, terdapat sebuah jalan setapak yang jarang dilalui orang. Hutan itu terkenal dengan keindahannya di siang hari, namun berubah menjadi tempat yang menyeramkan di malam hari. Banyak cerita misterius beredar di desa itu, terutama tentang bayangan gelap yang selalu mengikuti siapapun yang masuk ke hutan setelah senja. Rencana malam yang keliru. Malam itu, Adi dan teman-temannya, Lisa, Rico, dan Wulan, memutuskan untuk berkemah di pinggir hutan pinus. Mereka ingin menikmati malam dengan api unggun sambil bercerita seram. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk desa untuk tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan, rasa penasaran mereka mengalahkan ketakutan. Tenang saja, kita cuma semalam di sini. Nggak akan ada apa-apa, kata Adi, berusaha meyakinkan teman-temannya. Mereka membawa perlengkapan kemah dan makanan secukupnya. Saat matahari mulai tenggelam, mereka mendirikan tenda di area yang cukup terbuka, tepat di pinggir jalan setapak yang menuju ke dalam hutan. Suara di antara pohon. Malam semakin larut. Suara burung hantu dan gemerisik daun dihembus angin menciptakan suasana yang mencekam. Saat mereka sedang bercanda di sekitar api unggun, Wulan tiba-tiba menghentikan obrolan. Kalian dengar itu? Bisiknya dengan nada panik. Semua hening, mencoba mendengar apa yang dimaksud Wulan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki di atas daun kering, mendekat perlahan. Mungkin itu rusa atau binatang lain, ujar Rico, mencoba tenang. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di dekat mereka, dan tidak ada apa-apa di sana. Bayangan di hutan. Ketika mereka kembali ke api unggun, Lisa menunjuk ke arah hutan. Lihat, ada yang bergerak di sana, ujarnya dengan suara gemetar. Dalam cahaya remang bulan, mereka melihat bayangan gelap di antara pohon-pohon pinus. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan bergerak mendekati mereka. Siapa di sana? Teriak Adi. Namun, tidak ada jawaban. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang di balik pohon. Lisa mulai menangis, aku nggak mau di sini lagi, ayo pulang. Kejadian mengerikan, mereka memutuskan untuk masuk ke tenda dan menunggu pagi. Namun, suasana semakin mencekam. Dari dalam tenda, mereka mendengar suara langkah kaki berputar-putar di sekitar mereka, diikuti oleh suara ketukan pelan pada tenda. Tutup mulut kalian, jangan bersuara, bisik Adi sambil memegang pisau kecil yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Ketika ketukan itu berhenti, terdengar suara perempuan tertawa pelan, seperti mengejek mereka. Tiba-tiba, tenda bergoyang keras, seolah ada sesuatu yang mencoba menyerangnya dari luar. Mereka semua menjerit ketakutan, namun tidak ada yang berani keluar. Bayangan yang mengikuti. Saat pagi akhirnya tiba, mereka segera mengemasi barang-barang mereka dengan terburu-buru. Namun, ketika mereka berjalan keluar dari hutan, Lisa merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada yang mengikuti kita, katanya. Ketika mereka menoleh, mereka semua melihat bayangan gelap itu lagi, berdiri di antara pohon-pohon pinus, menatap mereka. Bayangan itu tidak bergerak, namun tatapannya membuat tubuh mereka merinding. Mereka berlari sekuat tenaga hingga keluar dari hutan. Namun, sesampainya di desa, Lisa pingsan. Saat ia sadar, ia menceritakan bahwa selama perjalanan keluar hutan, ia mendengar bisikan yang terus-menerus memanggil namanya. Rahasia hutan pinus. Penduduk desa kemudian bercerita bahwa hutan itu memang angker. Dahulu, seorang perempuan muda mengakhiri hidupnya di sana karena dikhianati oleh tunangannya. Arwahnya dipercaya masih bergentayangan, mengikuti siapapun yang memasuki hutan di malam hari. Epilog. Setelah kejadian itu, Adi dan teman-temannya tidak pernah berani mendekati hutan pinus lagi. Meskipun mereka selamat, rasa takut akan bayangan gelap yang mengikuti mereka masih menghantui setiap malam. Hutan itu tetap menjadi misteri, dan siapapun yang mendekatinya harus siap menghadapi apa yang tersembunyi di dalamnya.